Recap acara Woman of Wisdom. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sendiri dia juga bisa rapi dan wanita merdeka tidak bisa mewarnai sel-sel yang ada di wow dan dipersatukan di dalam wow ini menjadi wanita yang merdeka. Baik dengan lingkungan, karena kemerdekaan itulah bebas dari segala macam manipulasi. Sudah merdeka, maka kita bersyukurnya dengan cara tersenyum seperti Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, saat ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian kita bagi Dia, amin. Haleluya. Apapun situasi Bapak Ibu saat ini, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, Tuhan kita sungguh baik. Kita sama-sama nyanyikan dengan sepenuh hati. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan
Saya mengajak jemaat bernyanyi kembali. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia 17 kakak. Hey. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Hey. Woo. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman kami berkata Engkau baik. Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Woo. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Woo! God is good all the time. Hallelujah. Sama-sama menari untuk Dia. Hey, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Woo! People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Woo! We worship
hallelujah. We worship you for who you are. Say, you are good. Woo! Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. say, Lord, you are Lord, you are good. good and your mercy endureth forever. Lord, you are You good. are good and your Amen. mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Woo! We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo! Hey! So good, so good. Let me say you are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Woo! Woo! Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Let me sing together. Lord, you are Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are Lord, you good. are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Amen. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Woo! We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Say, you are good. Woo! Haleluya. Berikan sorak-sorai lagi untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita selalu bersuka cita karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita mau sama-sama katakan, Lord, you are good. Sekali lagi, Lord, you are good. Amin. Baik Bapak Ibu,
Saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh menyiapkan amplop persembahannya. Kalaupun mungkin yang tidak menggunakan amplop boleh melalui transfer, kami persilahkan. Kita baru saja bersuka cita, kita percaya kita juga memberikan dengan sukacita. Amin. Amin. Ada yang belum mendapatkan amplop, sudah semua? Baik, kita akan sama-sama membaca ikrar persembahan kita. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh penyakit dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu boleh menaruh persembahannya di dalam kotak persembahan yang ada di sebelah kanan pada saat nanti akan pulang. Terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Baik, adakah dari Bapak Ibu Saudara terkasih yang baru pertama kali hadir di ibadah kita pada pagi ini? Boleh lambaikan tangannya. Oh ada. Selamat datang ya Dek. Kami ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Terima kasih, kami nantikan kehadirannya di ibadah-ibadah selanjutnya. Baik, Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Kami tahu bahwa waktu Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang mengikuti secara online, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita sama-sama katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang Tuhan melihat setiap hati yang berseru kepada Tuhan. Tuhan melihat hatimu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, amin, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri.
Kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau lihat hati kami, tangan kami yang terangkat bagimu Tuhan. Apapun ini situasi kami berharap kepada Tuhan. Honaralabaya shekiaralabaya se, henaralabaya kiaralabaya so. Engkau Allah penolong kami, kota benteng kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Engkau Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau besar Yesus, Horalayase. Henaralabaya shekiaralabayase, henaralabaya kiaralabayaso, honaralabaya kiaralabaya shekiaralabayase. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Segala sanjung tinggi hanya bagi Engkau Yesus. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Bapa yang kekal, Raja damai, pencipta segala yang ada, bumi dan isinya. Kami masyurkan Engkau Yesus. Oh, sekalipun ku terjatuh, ku kan tetap memuji Engkau Tuhan. Kami akan tetap menaikkan pujian kami. Konaralaya shekiarala bababaya kiarala bababaya se. Hunaralabaya kiarala bababaya se. Hunaralabaya kiarala bababaya kiarala bababaya kiarala bababaya se. Hunaralabaya kiarala babaya shekiarala bababaya kiarala bababaya se. Honaralabaya shekiarala bayaso. Huralaya shekiarala bayase. Hinarala bayase. Hallelujah. Hinaralaya shekiarala bababaya kiarala bababaya so. Hinaralaya shekiarala bababaya shekiarala bababaya se. Hunaralaya shekiarala bababaya se. Hinaralaya shekiarala babaya kiarala bababaya shekiarala bayase. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu. Amin. Memujamu
Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Oh, mulianya hadirat-Mu. Amin. Kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Amin. Memenuhi tempat ini. Oh, mulianya. Oh, mulianya. Amin. Hadirat-Mu henaralabayase. Kami bait-Mu. Amin. Memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Amin. Memenuhi tempat ini. Sama-sama katakan. Oh, mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu. Amin. Kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Amin. Memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan. Oh, mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau
Engkau Tuhan. Diberkatilah. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan Hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu Tuhan. Oh, memenuhi gereja Tuhan, memenuhi hati kami, memenuhi hati kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami semua dikumpulkan karena ada campur tangan Tuhan. Kami percaya bahwa tidak pernah ada yang kebetulan kalau kami semua hadir di tempat ini pada jam ini Tuhan. Semua karena rencana Tuhan. Biar semua kami yang hari ini datang ke tempat ini Tuhan, kami menerima yang baru yang daripada Tuhan. Firman yang dibagikan hari ini Tuhan biarlah berasal dari Engkau untuk semua yang hadir di jemaat-Mu. Menghadirkan pemulihan, penyembuhan, dan kekuatan buat kami semua. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita duduk, saya minta kita semua saling bersalaman. Seperti saling sapa. Yes. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom saudara. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan pada saya hari ini. Ini pertama kali saya berdiri di sini. Berdiri ya. Saya nggak pernah terbayang dalam hidup saya bahwa saya akan berdiri di tempat ini gitu ya, nggak pernah sama sekali gitu. Iya. Nama saya Adam Aba Medalia Ginting, Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri itu, paling kiri itu saya sendiri. Yang di tengah itu istri saya. Iya. Yang tadi WL. Ketahuan banget ya. Suami khotbah, istri WL, anak fotografer. Aduh. Ya, yang paling kanan itu kami sekeluarga. Iya. Tema hari ini adalah pahlawan-pahlawan di sekitar kita. Pahlawan-pahlawan di sekitar kita. Ada yang bisa jawab nggak itu dari 12 itu? Ada yang bisa jawab? Ini serius ini? Satu orang yang berani boleh, paling atas sebelah kiri. Ya ada dia. Siapa yang berani paling kiri? Soekarno Ibu, Cut Nyading betul, Ponorogo betul, Sudirman betul, Ki Hajar Dewantara betul. Terus Bu. Marta Tiau. Betul. Singamangaraja. Iya. Yang paling atas itu Soekarno Bu. Kalau Cut Nyading dari mana Bu? Aceh. Di Ponorogo Bu? Ponorogo tuh Jawa Tengah Bu.
Pak Sudirman, terus Ki Hajar Dewantara, Kristina Tiahu dari mana Bu? Ambon. Dari daerah saya. Berikutnya, yang kumis itu Pangeran Antasari, dia Kalimantan Selatan. Kemudian Era Kartini dari Jawa Tengah, Sisingamangaraja dari daerah Sumatera Utara. Kemudian itu Hasanuddin sebenarnya, Hasanuddin dari Kalimantan Selatan. Nanti ada di tas itu nanti ada yang warna biru aja deh. Iya. Baik. Selamat Bapak Ibu. Saya lupa namanya Ibu siapa ya? Ibu Amel, yes. Saudara-saudara, pahlawan-pahlawan di sekitar kita. Pahlawan itu sebenarnya kalau kita dengar ya, ini masih bulan kemerdekaan, minggu ini minggu terakhir. Setiap kali kita mendengar kata pahlawan, yang pasti ada dalam pikiran kita adalah mereka yang gugur di medan perang. Mereka yang berjuang, yang menggunakan segala akal, menggunakan segala tenaga mereka untuk berjuang, memerdekakan bangsa Indonesia. Itu kalau pertama kali kita dengar kata pahlawan. Tapi saudara-saudara harus, Bapak, Ibu, dan saudara harus tahu juga bahwa ada banyak pahlawan-pahlawan di sekeliling kita yang karena kebaikan dan pengorbanannya kita cenderung bukan kita lupakan, nggak sengaja lupa. Atau kadang kita kurang menghargai. Iya. Pahlawan sendiri itu berasal dari kata Sanskerta ya. Dia pahlawan, orang yang menghasilkan buah, pala, yang berkualitas bagi bangsa dan negara. Kemudian mereka yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani, pahlawan. Tadi disebut sama Ibu Amel segitu banyak pahlawan, kita harus akui bahwa mereka benar adalah orang yang gagah berani. Saya tidak bisa bayangkan apa yang mereka lakukan sehingga mereka segitu beraninya untuk katakanlah mengorbankan nyawanya pada akhirnya untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi yang jelas bahwa mereka rela berkorban. Yang mau saya bahas adalah bahwa karakter dari seorang pahlawan itu adalah bahwa mereka mempunyai kepedulian yang tinggi. Mereka mempunyai keberanian, mau berkorban untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk sebuah penghargaan. Bahwa saya saya lanjutkan dulu ya. Bahwa karakter pahlawan itu adalah kepedulian yang berarti mereka memiliki rasa peduli dan bukan kepo. Saudara tahu bedanya kepo sama peduli apa? Saya jawab langsung. Kepo itu adalah mereka yang cuman tanya tapi nggak ada solusi. Kepo tuh. Kalau peduli, ada sesuatu, ada yang bisa saya bantu kamu. Apa yang mau kamu bantu? Peduli. Kalau kepo, kamu ditinggalin seseorang ya? Kamu kehilangan teman ya? Kasihan kamu. Udah ya, itu kepo doang. Cuma nanya tapi nggak ada solusi. Ini adalah satu pahlawan, nanti ada contohnya di video. Mas Noel bisa ditampilkan videonya.
waktu itu SMP ya, di tahun 2018, seorang Joni, dia di daerah Atambua. Kalau masih ingat, dia ya seperti yang film itu tadi ya. Tapi saudara tahu nggak bahwa ketika dia berbuat itu, apakah dia berpikir bahwa dia akan viral? Nggak pernah. Apakah dia tahu bahwa dia akan menjadi pusat perhatian se-Indonesia di tahun 2018 itu? Nggak ada. Dia nggak tahu. Dia bahkan cuman di ruang UKS, ruang kesehatan siswa, sakit. Dia nggak ikut upacara. Dia disuruh sama gurunya, dia untuk ke atas ambil tiang bendera itu, tali tiang bendera yang lepas. Saya percaya bahwa tidak pernah ada pahlawan yang mau konyol gitu ya, mati di medan perang kalau tidak ada dari hatinya dorongan bahwa saya memperjuangkan yang benar. Karakter pahlawan itu memiliki keberanian. Bahwa seorang pahlawan itu memiliki keberanian itu, kalau buat yang anak-anak muda itu misalnya bukan keberanian untuk nembak cewek gitu ya. Bukan. Atau yang sekarang itu yang rada aneh itu ditato gitu ya. Enggak, bukan. Tapi keberanian di sini adalah keberanian dari hatinya untuk menjawab segala hal yang orang nggak bisa, dia bisa. Ataupun orang bisa pun dia lebih bisa. That's the heroes. Itulah pahlawan. Karakter pahlawan itu mau berkorban. Saya membayangkan kalau yang tadi itu nggak ada gitu ya, mau jadi, kita nggak, jadi apa itu cerita ya mungkin. Nggak akan ada cerita sekarang sampai tahun 2023 itu nggak ada cerita si Joni itu. Dia sekarang SMA ya, dia rencananya mau masuk tentara TNI. Kalau nggak ada dia mungkin kita nggak akan ada cerita hari ini. Atau nggak ada pahlawan seperti yang disebut oleh Ibu Amel 12 itu tadi, mungkin kita belum merdeka. Kita masih berada di dalam penjajahan. Mereka yang berjuang demi bangsa dan negara dengan pengorbanannya akhirnya gugur di medan perang. Satu yang saya lihat dari mereka yang gugur di medan perang itu, mungkin ketika dia sedang berjuang gitu, di tengah-tengahnya itu mau mati gitu, sekarat gitu, dia bilang, misalnya, Simon, tolong bilang nanti catat ya kepada penjaga museum. Tolong catat nama Patimura di dinding museum sebanyak sebesar-besarnya, selebar-lebarnya. Enggak ada. Dia cuma tahu teruskan perjuangan atau jangan pernah menyerah. Pasti itu yang dibilang oleh Patimura kepada anak buahnya pada waktu itu. The real heroes work without applause. Pahlawan yang sebenarnya bekerja tanpa tepuk tangan atau tanpa harus menjual dirinya, saya pahlawan loh gitu. Tidak. Melakukan sesuatu yang lebih besar dan dilihat orang banyak jauh lebih mudah daripada melakukan sesuatu yang berdampak untuk hidup orang banyak tapi tidak kelihatan besar. Banyak orang mau dapat penghargaan tetapi tidak mau bayar harga. Pahlawan-pahlawan yang sesungguhnya itu adalah mereka yang berkarya tanpa tepuk tangan. Tolong next, ya. Pahlawan-pahlawan kita itu adalah orang-orang yang peduli dengan kita. Mereka yang telah berkorban untuk menolong kita. Mereka yang telah berjasa untuk mengantar kita ke tempat di mana kita hari ini. Kita ada hari ini. Berapa banyak dari Bapak, Ibu, Saudara dari kita yang mempunyai pahlawan-pahlawan. Atau yang kita anggap misalnya silent heroes. Pahlawan yang kita nggak pernah anggap dia tapi ternyata dia ada gitu buat hidup kita. Pasti ada ya. Bapak Ibu pasti punya orang-orang yang berjasa yang tanpa pun kita tahu jasanya itu mempengaruhi hidup kita. Mereka yang berkorban untuk kita, mereka yang berjasa untuk kita sampai hari ini. Orang yang dicap pahlawan, ada kalanya saudara kita, ada kalanya juga orang tua kita. Tetapi berapa banyak yang mereka yang sebenarnya menjadi pahlawan itu adalah orang-orang yang justru bukan daripada saudara kita. Mari kita buka dalam kayaknya kebanyakan deh. Iya.
dalam Titus 2 ayat 7. Mari kita baca sama-sama Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kemudian dalam Roma 15 ayat 1 sampai 2, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Tadi saya sudah bilang bahwa ada beberapa kita yang kita kadang antara kepo atau peduli, antara kita cuma ingin tahu, nggak bisa memberikan jalan keluar atau solusi, tetapi ada juga kita bisa memberikan jalan keluar atau solusi. Kita mau pilih kita yang mana? Orang kepo itu yang tadi saya bilang adalah dia sukanya ngurusin orang, urusan orang, mau tahu urusan orang, tetapi hanya sebatas ngerumpi doang, hanya sebatas update doang, update gosip, kepo. Tapi ketika peduli adalah, bayangkan mereka yang mereka nggak bisa berbuat sesuatu, tetapi karena kita diberikan hikmat oleh Tuhan, kita bisa menjadi pahlawan atas mereka. Kita bisa membantu mereka. Kebaikan dan kepedulian itu adalah kewajiban bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Kalau nanti saya bahas di akhir ya. Saya percaya bahwa setiap kita yang mengaku Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan kita, atau kita mengaku kita orang Kristen, itu kita adalah orang yang berani berbuat baik. Ketika kita, orang nanya orang Kristen ya, iya. Orang Kristen kok baik ya? Orang Kristen baik. Sampai sekarang belum ada orang yang bilang orang Kristen itu jahat. Makanya sekarang kalau ada orang yang berbuat jahat sama orang Kristen, saudara harus tahu bahwa saudara adalah orang baik. Karena kebaikan saudaralah kadangkala kita dimanfaatkan, kita dipakai. Dipakai dalam arti kata dibohongin, ditipu. Orang bilang, wah jadi pahlawan atau jadi orang baik itu bodoh banget gitu, mau-maunya dia orang baik gitu. Tapi Tuhan bilang jadi orang baik. Saya akan singgung nanti. Kemudian dalam Filipi 2 ayat 4 ayat 6. Kebaikan dan kepedulian adalah kewajiban bagi orang percaya, ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Saudara, dari firman ini adalah kita tahu bahwa semua orang itu mempunyai kepentingan. Semua orang, suku apapun, agama apapun, semua punya kepentingan. Tetapi ketika kita sebagai orang Kristen tahu bahwa kebaikan dan kepedulian itu adalah milik kita, orang percaya kepada Tuhan. Kita banyak hal mengalami, karena kebaikan kita mengalami sesuatu yang kita nggak pernah duga, disiksa mungkin secara psikologi ya, mau di pekerjaan ataupun di tempat yang lain. Karena kita orang Kristen, serahkan aja sama dia. Oh, karena kita orang Kristen, dia kan baik, biar dia aja yang mau jawab, biar dia aja yang mau. Itu sering terjadi. Ya, kita buka selanjutnya dalam Matius 15 ayat 32. Yesus adalah sosok yang peduli. Matius 15 ayat 32. Yesus memberi makan 4.000 orang. Dalam Matius, ya. Lalu Yesus manggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Keren, ini keren banget Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu orang yang peduli. Dia peduli sama orang yang salah satunya mengikut dia ketika Tuhan Yesus mengajar. Bayangkan 4.000 orang itu 3 hari itu mengikuti Yesus dan mereka mungkin makan seadanya. Tapi ketika satu titik
terjadi orang ini 3 hari masih mengikuti Tuhan, Tuhan Yesus bilang, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Ketika kita digerakkan, hati kita digerakkan oleh belas kasihan, apakah kita akan melakukan segala sesuatu kebaikan itu untuk Tuhan apakah atau untuk manusia? Kalau Yesus saja bisa berbuat baik untuk orang sebanyak 4.000 orang, kenapa kita tidak bisa melakukan kebaikan untuk setiap orang yang kita tahu, setiap orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk kita memberi? Kebaikan itu bukanlah kebaikan tanpa ketulusan. Ya. Motivasi dari kebaikan kita semua adalah kita akan diuji. Kalau hari ini ada saudara yang Bapak Ibu, saya sudah melakukan kebaikan, saya sudah melakukan hal ini yang baik untuk semuanya, untuk saudara, untuk siapapun yang saya juga tidak ketahui bahwa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi kok balasannya begitu ya Tuhan? Saya harus bilang, jangan pernah menyerah dengan kebaikan yang Bapak Ibu saudara-saudari lakukan. Pahit memang ketika tahu bahwa kebaikan yang Bapak Ibu lakukan dari hati, yang digerakkan bahkan oleh hati untuk pada semua orang itu tiba-tiba dibalas dengan sesuatu yang jahat. Saudara tahu bahwa kebaikan itu adalah berada di jalur yang tepat. Saya bilang di sini adalah motivasi dari semua kebaikan kita akan diuji oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang-orang serakah dan orang-orang aji mumpung sudah ditolong tapi tidak tahu diri. Wah, iya. Ini saya ngerenungin ini ngapain nih saya juga ya. Tapi ketika kita diuji oleh orang yang tidak tahu berterima kasih, saudara akan tahu. Saudara akan berkata terima kasih Tuhan. Bisa enggak ketika kita mengalami itu kemudian kita berkata terima kasih Tuhan dan tetap lakukan perbuatan baik? Bisa enggak ketika kita berbuat baik bahkan kepada orang yang sama, orang yang sudah serakah, tetapi kita masih melakukan perbuatan baik buat mereka dengan ketulusan pula gitu. Apakah kita masih bisa menghadapi orang-orang yang seperti ini? Saya mau bilang bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan dengan tulus tidak akan pernah menuntut balas budi kepada siapapun. Mereka nggak akan pernah berkata, lu tahu nggak bahwa kamu tuh dulu saya yang tolong, Jeffrey itu dulu saya yang tolong, tapi kenapa? Ini sorry ya Jeff ya, nggak begitu loh. Kenapa Jeffrey tidak bisa membalas kebaikannya kepada saya gitu? Atau siapalah gitu ya, bukan Jeffrey saja gitu ya. Nggak ada Jeff, kita fine Jeff. Jeffrey yang lain, Jeffrey Nicole mungkin. Jeffrey Kuswoyo. Ada nggak kita seperti itu? Jangan dijawab. Ada nggak kita merasa dia udah saya tolong, dia sudah saya jemput, dia sudah saya antar, tapi begitu perlakuannya sama saya. Sorry ya, tidak akan terjadi lagi pada dirimu. Masih ada begitu nggak kita ya? Jangan seperti itu saudara ya. Saya bilang tetap lakukan perbuatan baik sekalipun sepahit apapun. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu bukan suatu kebaikan bagi saya, tapi keharusan. Berbuat baik kepada orang yang baik itu keharusan. Berbuat baik kepada orang yang bisa membalas perbuatan baik kita supaya kita dipuji itu bukan kebaikan, kemunafikan. Saya ulang, berbuat baik kepada orang yang bisa membalas perbuatan baik kita dan supaya kita dipuji orang bukan kebaikan tapi kemunafikan. Berbuat baik karena memandang muka bukanlah kebaikan, tetapi kepentingan. Saya masih ada waktu ya Pak Har ya? Saya ada 5 slide lagi, saya bacakan saja ya. Kebaikan dalam ketulusan. Orang tulus tidak mencatat perbuatan amal baiknya. Orang tulus tidak mencatat amal baiknya. Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Seorang laki-laki anak muda saya minta membacakannya dengan keras. Ada?
Siapa aja sih? Yes sir. Dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sebab Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ini keren ini. Ini keren banget. Tadi saya sudah bilang kalau kita mengingat jasa-jasa orang atau kita semua mengingat jasa-jasa mereka yang atau kita mengingat jasa-jasa yang telah kita buat sama orang. Saya misalnya mengingat jasa-jasa yang telah saya buat kepada Bung Frenzy atau ke Pak Haryanto, bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa kalau saya masih melakukan itu. Kalau saya masih melakukan, saya kayaknya udah pernah melakukan kebaikan 10 kali deh sama Bang Noel. Hebat gak tuh saya? Bukan siapa-siapa, bukan pahlawan, bukan seorang yang baik melakukannya dengan ketulisan, tapi hanya orang yang munafik. Ya, orang yang baik tidak mencatat perbuatan baiknya dan tidak meneriakkan kebaikannya. Kebaikannya sudah menjadi gaya hidup. Setiap hari, mari kita menjadi agen kebaikan bagi orang di sekeliling kita tanpa mencari muka dan tanpa bersuara. Lakukan saja karena peduli. Kita tidak tahu siapa Bapak Ibu yang kita bantu. Jangan pernah kita berpikir, saya akan bantu dia supaya nanti ketika dia sudah mampu, dia sudah jadi orang kaya, dia sudah jadi orang berpengaruh, dia akan bantu saya. Please, kita sebagai orang yang di tempat ini jangan pernah berpikir seperti itu. Termasuk saya. Kita hanya melakukan kebaikan karena apa? Karena kita peduli. Karena kita tahu apa bahwa Tuhan sudah baik sama saya mau bantu orang, saya mau berbuat kebaikan buat orang. Jadilah kita agen kebaikan bagi orang di sekeliling kita tanpa mencari muka dan tanpa bersuara. Orang yang tulus itu tidak mencari pujian dari orang lain. Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Kebaikan tanpa ketulusan tidak ada artinya tidak akan mendapat upah. Kalau kita melakukan kebaikan untuk mendapat upah, hanya upah itulah yang kita terima. Tetapi ketika kita, Bapak Ibu Saudara melakukan kebaikan tanpa mengharapkan upah, surga yang membalasnya, ada firman-Nya. Tuhan, saya mau berbuat baik tapi saya nggak punya sesuatu yang harus saya berikan. Tuhan, kalau orang bisa melakukan perbuatan baik karena dia punya uang, tidak melulu soal uang. Saudara, di ruangan saya, ini YouTube live ya? Oke. Di ruangan saya itu adalah beberapa orang yang saya tahu bahwa ketika mereka melakukan kebaikan itu dengan pamrih ada tujuannya. Dan ketika apa yang mereka lakukan kebaikan itu tidak sesuai dengan keinginan yang melakukannya, bahwa ya bahasanya itu ya kalau mau ya dipersulit, intinya begitu ya. Saya mengalami hal yang harus berbeda dengan mereka ketika mereka datang dengan ya salah satu teman di ruangan saya itu kalau cepat bisa cepat ada sesuatunya. Ada kalanya mereka juga justru memanfaatkan saya, sama Bang Adam aja, minta tolong bikin ini sama Bang Adam aja, gratis. Gratis memang. Saya lakukan. Saya perbuat. Teman saya melakukan dengan imbalan sesuatu, tetap silahkan lakukan. Dan berapa kali itu terjadi, ketika itu terjadi saya merasa dimanfaatkan, Apa yang saya lakukan? Cuma bisa bersyukur. Pertama, karena tidak bisa keluar dari mulut saya, kerjaan sama yang lain aja Pak, Bu, kerjaan sama nggak bisa. Nggak bisa keluar dari mulut saya seperti ketika dia minta tolong, bisa ditolong Pak, saya tolong. Bisa dibuat cepat Pak, bisa. Besok jadi Pak, oke. Ketika dia bilang terima kasih Pak, saya jawab Pak, terima kasih Pak. Kalau dia yang Kristen, saya bilang Tuhan memberkati. Kalau dia yang Buddha, saya bilang
Semoga Buddha menyertaimu. Tapi kalau yang, ya pokoknya begitu ya. Saya berusaha supaya, kalau bahasanya itu baik banget saya nih ya, kata orang-orang, baik banget saya, puji Tuhan. Lalu kenapa saya harus bilang seperti ini kepada Bapak Ibu Saudara? Supaya Bapak Ibu Saudara tahu, ketika Bapak Ibu Saudara melakukan kebaikan, siapa yang dirugikan? Iblis. Siapa yang mengalami ya kerugian? Iblis. Dan tugas kita adalah Tuhan yang ditinggikan dan iblis yang direndahkan. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang pada waktu itu saya lakukan seperti itu. Tapi ketika saya melakukan hal yang seperti itu, Tuhan yang peduli. Tuhan yang peduli. Mungkin ada atasan saya menilainya. Mungkin. Tapi Tuhan yang peduli. Pedulinya itu adalah banyak hal ya. Salah satunya itu ketika Februari akhir itu ya. Sebenarnya dari Oktober dan saya nggak pernah menyangka ya. Biarpun kalau saya menyangka itu, saya anggap itu sampai saya mendapat perintah benar berangkat baru saya berangkat. Oh itu dari Tuhan. Tapi saya nggak pernah kasakusuk kemudian saya nanya gitu, enggak. Oktober itu saya dijadwalkan berangkat, dipilih Tuhan berangkat ke Israel. Beserta lima orang lainnya, ya 5 orang lainnya. Oktober itu kami dijadwalkan berangkat untuk bulan November. Mundur saudara ke Desember. Terus saya bagaimana? Biasa saja. Orang lain kok mundur sih? Kan saya mau liburan. Kan saya mau ini, saya udah pesan hotel dalam hati saya. Ya udah berdoa aja, siapa tahu ada perubahan. Tapi saya tetap, terus saya bagaimana? Ya tetap bekerja. Desember mundur ya. Mundur ke Desember lagi, mundur ke Januari. Nah ini orang-orang udah pada, dia bilang gitu ya, Dam kayaknya berangkat kamu aja deh. Kita semua udah bosan gitu dijanjikan gitu ya, berangkat tapi gak berangkat. Ya gak apa-apa saya bilang ya. Jadi 5 orang ini kita ada satu rombongan sekitar 25 orang. Jadi 32 orang. Tapi minimal berangkat ke Yerusalem itu, ke Israel itu adalah satu grup. Nah kita tuh belum memenuhi grupnya. Jadi kita baru nyampe di angka 20, masih kurang 12 orang lagi. Jadi itu tuh mundur terus. Terus apa yang saya lakukan? Saya tetap bekerja, saya tetap melakukan pekerjaan baik. Kemudian di Februari itu Tuhan buat mujizat. Ada grup yang siap untuk berangkat, sekitar yang sudah siap untuk berangkat, saya dipindahkan ke grup itu yang akan berangkat. Grup saya yang sebelumnya itu berangkat di bulan April mau menuju ke Mei. Grup saya yang sebelumnya, saya dipindahkan ke grup yang bulan Februari. Di situ saya merasa oke, Tuhan terima kasih. Karena saya tidak tahu gitu, bukan keinginan saya untuk berangkat ke sana Tuhan. Itu panggilan memang untuk ke Tanah Suci. Ke apa? Ini gak ada yang ngantuk nih, bagus nih, puji Tuhan nih, Tanah Suci, Tanah Perjanjian, keren. Terima kasih ya, gak ada yang ngantuk mungkin ngelamun. Tapi saya bersyukur berangkat itu. Saya mengatakan begini untuk merendahkan iblis. Yang saya katakan barusan adalah untuk merugikan iblis. Karena iblis gak suka kalau anak Tuhan itu mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau saudara Bapak Ibu mendapatkan berkat, apapun itu bukan hanya uang. Percayalah, yang rugi siapa? Iblis. Yang mengalami hal-hal yang baik, iblis yang dipermalukan. Jadi mari kita terus melakukan perbuatan baik. Ketika saya berangkat gitu, teman-teman saya bilang, kok enak banget sih, kamu hubungin ya ke ini ya, ada si atasan saya ada. Kamu hubungin ya, kamu telepon ya, pakai jalur siapa gini? Gak ada. Saya diem aja. Istri saya pun saya nggak kasih tahu. Begitu ada final call bahwa saya berangkat dan diberikan surat perintah untuk berangkat, baru saya cerita ke istri saya, baru saya cerita di doa fajar di jemaat ini. Sebelumnya saya nggak cerita. Itu salah satu mujizat. Bayangkan sudah dipanggil, sudah ikut, belum berangkat. Orang lain sudah pada nyerah, saya nggak nyerah. Saya tetap berdoa kalau Tuhan izinkan saya berangkat Tuhan, kalau enggak. Dan saya berangkat. Setelah itu terjadilah pembicaraan yang cukup lah ya. Si Adam, siapa dia, orang baru masuk tahun 2021 di tempat itu udah berangkat. Mungkin karena bapaknya kali, mungkin karena enggak, saya bilang karena Tuhan Yesus. Saya bilang sama teman saya yang akhirnya berangkat bulan Mei itu. Saya bilang saya karena Tuhan Yesus. Kalau enggak karena Tuhan Yesus enggak bisa berangkat. Saya mengalami berangkat ke Israel, akhirnya saya mengalami satu hal itu Gunung Hermon.
Gunung nggak ada videonya Gunung Hermon, kalau ada lagunya kan bak urapan dari kepala Harun mengalir ke Bukit Sion. Itu saya rasakan salju di Bukit Hermon, kemudian sungainya itu mengalir, itu saya ini saya sempat melihat. Teman saya yang tidak, yang tadi itu yang kayak itu, kepo itu, dia nggak berangkat. Jadi kalau ngelihat cerita lagu itu dia ya cuma tandus gitu aja, Gunung Hermonnya tandus coklat gitu aja. Jadi ya puji Tuhan. Kemudian ini sebenarnya saya bilang sama istri saya tadi pagi jam 3 itu. Kita belum tidur ini 2 jam ya sayang ya. Nyiapin bahan ini sambil cerita-cerita, kalau nggak bisa tidur ya grogi ini gitu. Saya cerita sama istri saya, ya udah saya temenin Pak, tadi ya udah ayo begadang bersama. Saya bilang waktu kita berangkat saya nggak bisa menceritakan ini, tapi dia bilang ceritakan untuk bagaimana perjuangan Papa dalam melakukan perbuatan baik bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Seminggu sesudah saya pulang dari Israel, saya dapat perintah untuk berangkat ke Korea. Itu saya juga jadi bahan omongan orang. Tapi saya bersyukur karena bahan omongan orang itu berarti mereka adalah orang-orang yang melihat perbuatan baik Tuhan dalam hidup saya. Siapa sih Tuhannya Adam itu gitu. Siapa sih Yesus? Ya, kita tepuk tangan buat Tuhan. Siapa sih Tuhannya Adam gitu ya. Bapak Gembala bilang mental block minggu yang lalu. Kalau kemarin itu saya ikut sama teman-teman saya keluar dari grup, kemudian bilang ke salah satu supervisor, bilang udahlah kita nggak usah berangkat, kita nanti aja kalau masih begini-begini aja. Kalau saya ikut mereka mungkin saya nggak ngalami berkat Tuhan. Mungkin orang juga ngeliat orang biasa si Adam itu sama-sama ikut ngomel sama kita, sama-sama ikut bersungut-sungut gitu. Tapi kan saya tidak. Tuhan izinkan saya mengalami kepahitan seperti bukan begini. Kepahitan itu situasi yang saya harus jalani gitu ya. Aduh, yang lain udah pada mundur gitu, saya harus tetap berjuang gitu, berdoa gitu. Bukan keinginan saya untuk berangkat ke Israel, tapi saya ditunjuk. Tapi itulah Tuhan. Ketika saya pulang dari Israel, seminggu kemudian hari Minggunya berangkat lagi saya ke Korea Selatan selama 7 hari. Saya juga menduga ini saya ngapain ya. Ternyata saya diizinkan Tuhan di sana istirahat. Istirahat itu ya maksudnya menikmati apa yang saya juga nggak ngerti gitu ya. Ya ada kunjungan dinas tapi Tuhan izinkan saya mengalami sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan. Bapak Ibu tahu saya keluar negeri itu baru di umur 42 tahun. Orang mungkin udah berangkat kapan gitu ya, orang udah pergi kapan, saya baru 42 tahun gitu ya. Ya ampun saya kemana aja selama ini, doa saya doa apa gitu ya. Tapi saya mau bilang bahwa kebaikan Tuhan kepada kita semua itu berbeda. Mungkin saya ngalami kebaikan Tuhan seperti ini, mungkin Bapak Ibu berbeda lagi. Tapi percayalah Bapak Ibu jangan pernah berhenti berbuat baik. Masih ada waktu sedikit lagi ya. Ya, pujian dari manusia menghalau berkat dari surga. Kebaikan tanpa ketulusan tidak akan mendapat upah. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin melakukan kebaikan, please dengan lakukan kebaikan itu bukan untuk saudara mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sesuatu yang sedap didengar, kemudian enak di telinga. Lakukan perbuatan baik itu karena engkau digerakkan oleh belas kasihan. Tiba-tiba ketika Bapak Ibu melihat seseorang, Tuhan gerakan belas kasihan di hati saudara, saudara harus doakan, saudara harus berikan sesuatu. Kalau tidak ada uang, banyak yang bisa diberikan. Saudara bisa berikan beras, saudara bisa berikan apa yang saudara punya. Pasti ada sesuatu yang bisa Tuhan berikan, kau berikan buat mereka yang kadangkala begitu kita digerakin, Tuhan saya mau ngasih apa nih sama orang. Tuhan ini saya sering banget ngalamin bagaimana ketika bertemu tengah jalan gitu ya, saya jalan nih ketemu sama orang yang saya mau kasih apa ya, saya pegang uang gak ada, dompet gak ada, dompet di mobil. Tapi saya pegang aqua, belum dibuka, belum diminum, saya kasih. Pak ini buat bapak ya, bapak kehausan. Dan dia ya berterima kasihnya ya begitu-begitu, menyembah-nyembah gitu. Saya pikir kan cuma botol aqua Pak, saya bilang. Enggak Pak, Bapak tahu saya dari malam tadi saya belum minum. Dari malam itu saya belum minum Pak.
saya sudah mau minum, ya dia bilang begitu ya, saya sudah mau coba ambil minum orang tapi saya nggak bisa, Bapak datang, saya cuma bisa minum, terima kasih Pak. Iya, berarti saya aduh, ya cuman itu yang bisa saya berikan pada waktu itu, itulah yang saya lakukan. Tapi itu apa artinya? Yaitu ya berharga di mata Tuhan. Kalau kita mengharapkan pujian dari orang atas apa yang kita terima, berkatnya hanya segitu-gitu aja. Tapi ketika kita memberi kepada orang, surga yang membalasnya. Bapak Ibu pernah tahu surga membalas kebaikan Bapak Ibu? Pasti ada yang pernah ngalamin surga, Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu. Pasti tidak sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak sederhana gitu, sesuatu yang tidak disangka Tuhan memberikan itu kepada kita. Kalau kita tetap berbuat baik ya, Tuhan akan izinkan kita mengalami hal-hal yang luar biasa, yang lebih daripada yang kita bayangkan. Amin. Ketika kita memberi tumpangan, bukan supaya kita mendapatkan balasan yang sama. Roma 12 ayat 3. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjabu malaikat-malaikat. Waktu kami ke Israel, waktu saya di Israel, ada orang-orang yang mungkin sudah biasa kali ya berseloroh atau mereka bukan berseloroh, bercanda gitu ya. Bro, nanti kalau kamu ke Jakarta, aku ikut ke rumahmu ya, numpang, boleh banget. Bukan saya, ada pembicaraan, boleh banget. Tapi nanti kalau dia bilang orang yang di Jakarta ini ya, jadi ada si A bicara ke si B, A ini bilang ke B, kalau nanti saya ke Jakarta, saya numpang di rumah kamu ya. Oh silahkan, datang, fasilitas dapat, apa-apa dapat, begitu udah gitu. Tapi si B bilang lagi ke A. Tapi kalau nanti saya ke Singapura, saya netap di rumahmu ya, saya nginep di rumahmu ya, saya pakai fasilitas rumahmu ya, dia bilang begitu. Mereka berdua ketawa, tapi di situ saya ingat, pada waktu saya menyusun ini saya ingat, ini rupanya ya maksudnya Tuhan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Apapun yang kita lakukan, jangan kita mengharap pamrih dari orang, jangan kita mengharapkan balasan yang sama. Tuhan yang membalasnya. Kalau saudara pada waktu itu mengalami yang seperti itu, percayalah surga yang membalasnya dan saudara akan mendapatkan hal-hal yang di luar pikiran Bapak Ibu saudara sekalian. Kebaikan dalam ketulusan. Ini slide yang keempat, masih ada satu slide lagi. Orang tulus menolong semua orang tanpa memandang muka. Ini keren ini. Lukas 10 ayat 33 sampai 35. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, orang Samaria nih ya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini seorang Yahudi ya, seorang Israel yang dirampok di tengah jalan. Kalau ingat ceritanya, Bapak Ibu, ingat ceritanya itu ada berapa orang yang menghampiri si orang Yahudi ini dan kemudian dia mengabaikan 2 kali ya. Orang Samaria ini ada orang yang ketiga. Orang pertama adalah orang Lewi. Yang kedua adalah orang Israel sendiri. Yang ketiga orang Samaria. Orang Samaria itu dengan orang Yahudi itu bertolak belakang. Contohnya perempuan yang mengambil air siang-siang di sumur, kemudian ada Yesus. Perbedaan mereka mencolok ya, tidak bertolak belakang gitu. Seperti satu ke utara, satu ke selatan. Nah itu orang Samaria dan orang Israel sampai sekarang. Tapi ini
Alkitab mencatat bahwa seorang Samaria yang dalam perjalanan tergerak dengan belas kasih, membalut luka-luka, membawa dia ke keledainya. Kalau hari ini terjadi, mungkin orang Samaria itu ngelihat orang dirampok, nggak kenal. Kenal nggak? Nggak kenal. Kalau zaman ini kita nggak kenal nolong orang kayaknya, kalau zaman hari ini kita nolong orang, terus kita nggak kenal, hoax gitu kan ya. Wah hoax tuh bahaya, nggak usah ditolong. Ntar tiba-tiba kita ngalamin jebakan, pasti. Tapi ini di zaman itu, ya zaman itu. Tapi kalau terjadi di zaman ini, orang Samaria ini datang, bawa orang itu masukin ke mobil Alphardnya gitu, atau masukin ke mobil Mercy-nya, ke atas keledai tunggangannya, lalu membawa ke penginapan dan merawatnya. Bawa rumah sakit ke Eka Hospital gitu, karena puskesmas sudah tutup misalnya, dan merawatnya. Bilang ke orang rumah sakit, kalau belum selesai nanti saya akan kembali lagi. Ada yang gitu hari ini? Enggak ada. Ada yang seperti itu? Hanya orang-orang Kristen. Saya percaya di tempat ini orang-orang kita adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang melakukan segala sesuatunya karena belas kasihan untuk Tuhan. Amin. Yang nggak ada di sini, nggak ada yang orang-orang yang seperti orang Yahudi, orang Lewi yang begitu ngelihat langsung kabur, nggak ada. Yang ada tuh hanya di utara, di gua-gua paling selatan, atau di tempat utara di gua-gua paling selatan. Ya. Orang tulus tidak memandang muka, orang bulus selalu mencari muka. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Keren. Bapak Ibu, Saudara kalau melakukan segala sesuatu kebaikan, ingat Bapak Ibu Saudara melakukannya bukan untuk siapapun, Saudara melakukannya untuk Tuhan. Saya percaya bahwa mulai dari hari ini kalau masih ada yang saya nyerah Tuhan, saya nyerah berbuat baik, Bapak Ibu kena mental block. Tapi kalau saudara Bapak Ibu tidak kena mental block, beryakin bahwa tetap teguh akan melakukan kebaikan kepada siapapun. Karena apa? Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya untuk salah seorang dari saudaranya Tuhan yang paling hina. Kamu melakukannya untuk Tuhan. Saudara Bapak Ibu melakukan kebaikan, saudara melakukan kebaikan untuk Tuhan. Tapi teman saya sendiri sepelayanan Tuhan. Tapi teman saya di gereja Tuhan. Tapi ya saya diselingkuhi Tuhan, please deh hari ini lakukan kebaikan seperti itu untuk Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu yang akan mendapatinya sendiri. Jangan marah, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik sampai orang yang jahat itu bingung ya, saya mau ngelakuin apa lagi nih untuk orang yang baik ini. Jeffrey itu terlalu baik buat saya. Kejahatan macam apa yang harus saya lakukan kepada dia supaya dia tidak baik? Itu dia. Saya percaya bahwa karena kebaikan Jeffrey akan mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Ini bingung dia. Amin ya Pak. Jeffrey Nicole ya. Oke. Kalau berbuat baik ya saya diingatkan barusan. Jangan saudara melakukan kebaikan aja hanya untuk, saya nggak tahu ya. Kalau saya diingatkan Tuhan, jangan kita melakukan kebaikan untuk orang yang kaya gitu, atau orang yang ngetop, atau orang yang terkenal gitu. Lakukanlah kebaikan untuk orang-orang yang kita nggak pernah anggap sesuatu, kita lakukan kebaikan untuk mereka. Kita nggak tahu seperti apa orang Samaria tadi yang ditolong oleh orang Samaria yang telah menolong orang Yahudi. Tapi saya percaya dia menerima berkat yang dari Tuhan. Orang Samaria yang menolong orang Yahudi itu menerima berkat yang daripada Tuhan jauh melebihi apa yang dia telah keluarkan. Yang kelima, orang tulus tetap baik meski orang lain tidak baik. Lukas 6 ayat 32-35. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak.
Firman Tuhan berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upah Bapak Ibu sekalian akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Tuhan baik, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan kebaikan, dibalas dengan caranya orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, berarti pemberian Bapak Ibu adalah pemberian yang tulus. Bayangkan Bapak Ibu melakukan sesuatu kebaikan, kemudian dibalasnya dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Bapak Ibu akan tetap melakukan kebaikan dengan tulus, dengan belas kasihan atau tidak? Kalau Bapak Ibu tetap melakukan itu dengan tulus dan penuh kebaikan, Bapak Ibu adalah seorang pahlawan. Seorang pahlawan. Orang-orang saat ini banyak orang membutuhkan kepahlawanan, tapi kepahlawanan yang semu. Kepahlawanan yang semu itu apa? Karena ada maunya. Karena apa? Supaya saya dicatat. Supaya apa? Supaya orang tahu, oh itu yang kemarin ngasih saya sesuatu, gitu ya, bukan uang. Itu dia tuh, hebat itu dia tuh. Ya, cuman itulah Bapak Ibu dapat balasannya. Tetapi ketika ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, ada orang-orang yang jahat, yang melakukannya kepada Bapak Ibu yang melakukan ketulusan, dengan kebaikan dengan ketulusan, saya percaya surga yang membalasnya, lebih dari apa yang manusia pikirkan. Kebaikan itu bukan kelemahan, tadi saya sudah bilang di awal, tetapi kekuatan. Baik kepada orang yang baik itu mudah, tetapi tetap baik kepada orang yang tidak baik, itu kekuatan. Orang baik tidak akan merubah hanya karena orang lain tidak memperlakukannya dengan baik. Sifat asli seseorang akan terlihat ketika disakiti orang. Siapa yang pernah disakiti? Semua kita mungkin pernah ya disakiti. Anak-anak juga mungkin pernah disakiti tanpa sadar mungkin oleh orang tuanya. Saya sudah habis waktu. Terakhir 1 Petrus 3:17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Poin terakhir Bapak Ibu, Pak, saya boleh minta 1 menit terakhir ya Pak Har? Udah 0 sih. Poin terakhir adalah, ini dia. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Please Bapak Ibu jangan berhenti berbuat baik. Please Bapak Ibu jangan menyerah berbuat baik dengan ketulusan. Please jangan. Karena ketika Bapak Ibu berhenti berbuat baik, menyerah gitu ya, percuma yang apa yang kita lakukan kebaikan dengan tulus. Ini orang-orang yang menjadi pahlawan bagi saya, banyak nih di gereja ini. Oh ada Jeffrey tuh, Jeffrey ada. Anto ada tuh, Om Anto, siapa lagi, Om Anom, ada tuh, ini kita. Oh Noel kan, itu Noel tuh. Pak Haryanto sama Ibu tuh, itu Pak Haryanto duduk kenapa tuh Pak? Oh iya. Itu Om Anto tuh. Ewo ada tuh sama Mami, Mama ya sorry. Mami. Saya undang pemain musik dan worship leader. Ya, Bapak Ibu, pahlawan-pahlawan di sekitar kita itu adalah Bapak Ibu sendiri. Pahlawan-pahlawan yang tidak pernah dibayangkan oleh orang itu adalah Bapak Ibu sendiri, saudara-saudara. Jangan pernah menyerah. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu lagu ini. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, terima kasih. Apa yang Kau sampaikan, kami berdoa.
Biar jemaat-Mu mengerti bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan. Pahlawan-pahlawan kebenaran yang bergerak bukan dengan tujuan. Pahlawan-pahlawan yang bergerak karena kasih. Karena belas kasih mereka akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, saya berdoa hari ini setiap Bapak Ibu yang hadir. Saudara-saudara siapapun Engkau hari ini. Jangan pernah berhenti menyerah. Ada hamba Tuhan yang bilang bahwa masuk surga, orang Kristen masuk surga bukan karena kebaikannya. Orang Kristen masuk surga bukan karena kebaikannya. Saya bilang, saya kurang setuju sama pendapat itu. Saya bilang, orang masuk surga karena Yesus Kristus Tuhan, saya percaya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan kebaikan, Bapak Ibu tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus melakukan kebaikan, Bapak Ibu melakukan kebaikan. Bahwa ketika Bapak Ibu masuk ke surga, itu karena Tuhan Yesus. Hari ini banyak orang yang gara-gara dengar, banyak orang yang Kristen mendengar khotbah bahwa tidak perlu melakukan kebaikan untuk masuk surga. Jangan katakan itu. Kita tetap melakukan kebaikan, bukan karena sesuatu, tapi karena Tuhan Yesus yang mengizinkan kita. Tuhan Yesus yang memampukan kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan lalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Amin. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Amin. Ku terima anugerahnya. Amin. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, Tuhan. tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Amin. Ku terima anugerahnya.
Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari dengan segenap hatimu Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu, mari kita katakan dengan iman. Siapapun pahlawan Bapak Ibu, adik-adik semua saudara, ingatlah bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Engkau yang disakiti, engkau yang difitnah, engkau yang mungkin mengalami ditusuk dari belakang oleh temanmu, engkau yang diputuskan oleh pacarmu, engkau yang diputuskan pekerjaanmu, engkau yang hari ini mengalami kesusahan karena kebaikanmu, engkau yang hari ini Bapak Ibu yang mengalami kesulitan karena Bapak Ibu melakukan suatu kebaikan, kebenaran, kejujuran. Hari ini percaya, jangan pernah menyerah untuk melakukan kebaikan, jangan pernah menyerah untuk melakukan sesuatu yang baik. Tuhan mengerjakan sesuatu indah pada waktunya. Sabar menanggung waktunya karena Tuhan akan memberikan sebuah kemuliaan, berkat yang dari surga yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Berfirmanlah untuk jemaat-Mu selalu, jadikanlah firman yang kami dengar ini menjadi rema untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau taburkan pagi hari ini buat kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami diajarkan kembali Tuhan. Kami diingatkan kembali ya Bapa, bahwa pada dasarnya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Maka kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, melakukan kebaikan adalah suatu keharusan dalam kehidupan kami. Biar dalam hidup kami Tuhan, adalah hidup yang produktif untuk menyatakan kebaikan-Mu buat sesama kami Tuhan. Dimanapun komunitas yang Kau percayakan kami Engkau tempatkan kami Tuhan. Kami mau melakukannya karena kami telah menerima kasih yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Terus buat hidup kami berarti Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan adalah hidup yang berdampak buat setiap orang. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat semua jemaat yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Gak usah duduk Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Bang Adam yang telah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bang Adam. Ada satu quote yang saya terima clear sekali dan sangat kuat sekali saya terima, bahwa kita harus jadi agen kebaikan, amin. Kita melakukan kebaikan bukan karena untuk cari muka,
bukan untuk mengharapkan upah, tetapi kita hanya lakukan karena kita peduli. Amin. Just do it because we care. Itu tuh pesan kuat yang saya terima pagi hari ini. Dan sekali lagi, buat kebaikan bukan melakukan kebaikan itu bukan keinginan, tetapi keharusan. Karena Allah adalah kasih. Kita anak-anak Allah harus memancarkan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita mau memberkati dulu Bang Adam sebelum kita menerima doa berkat. Bapak, terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang Kau utus pagi hari ini. Engkau berbicara dengan cara-Mu yang ajaib melalui dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaannya. Tambahkan hikmat manfaat-Mu Tuhan. Pakai dia luar biasa dalam pekerjaannya Tuhan. Ada penyertaan, pemeliharaan, bahkan perlindungan-Mu Tuhan dalam pekerjaannya Bapa. Engkau perbuat semuanya berhasil dengan kekuatan dan hikmat daripada-Mu Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Pakai keluarga ini Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas keluarga ini Tuhan. Dan Engkau akan memperlebar terus Tuhan kapasitasnya Tuhan. Untuk menjadi hamba-Mu Tuhan. Untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan. Untuk menjadi ambasador-Mu Tuhan. Di tengah-tengah komunikasi. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Jemaat terkasih, umat-umat pilihan Allah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengajarkan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya oleh kuasa Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, pendidikan anak-anakmu, masa depan anak-anakmu, dan apapun yang kau perbuat, dibuatnya berhasil. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, penyertaan, pemeliharaan akan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang dipercaya, mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu boleh mengambil waktu sejenak bersyukur untuk ibadah kita. Baik, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk memasukkan amplop persembahan ke dalam